Coba yang kedua. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Oh, udah bicara kebahagiaan. Itu Setelah merdeka Udah dan bersatu gitu soalnya ya. Iya. Oke. Ketiga. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Sustainability, Bang. Wih, Belakang ke jauh. gila. Bici Baci, bincang kecil bersama CHI. Bersama Irpul. Dan Ale, Kali ini kita mengundang siapa nih, salah Bang? satu Artis kayaknya, penyanyi ya? bukan. Ini penyanyi Gondrong kayaknya. banget tapi ya. Ini Bentuk-bentukannya bukan penyanyi loh. Beliau ini guru banyak orang ya. Guru. Dan apa namanya? Peneliti dan aktivis paling prolific di Indonesia menurut gue sih, menurut gue. Tapi gue rasa semua orang setuju lah. Peneliti dan aktivis. Aktivis. Biasanya kalau di Indonesia itu Enggak satu orang yang sama itu, Bang. enggak, Dua biasanya kubu yang berbeda tuh. kalau dia peneliti, dia hanya akrab sama pena, laptop, mesin dan ketik dan kopi. jurnal dan kopi. kopi. Kalau dia aktivis, biasanya dia akrab sama kopi dan Megafon. sama mobil komando. Gitu. Jadi samanya cuma di kopi doang. Samanya di kopi aja. Tapi kalau abang yang satu ini, dia aktivis juga tapi intelektual juga. Intelektual juga. Oke. Boleh kita kenalin dulu dong kali, Bang. Bang Nur Fauzi Rahman. Selamat datang, Bang. Terima kasih, Ale. Panggilannya Bang Oji. Bang Oji ya. Jadi Bang Oji ini salah satu aktivis dan intelektual yang menurut gue itu semacam mendefine itu apa? Menentukan arah gerakan. Yang membuka pintu gerakan. Bukan mungkin. cuma membuka lah, tapi arahnya tuh dia yang nulis gitu loh. Jadi yang nunjukin lu Yang mau gerak nunjukin kemana, kesana gitu ya. ini orangnya nih ya. Bang Oji kok bisa jadi penulis yang sangat-sangat prolific tapi juga aktivis yang sangat-sangat dekat dengan gerakan rakyat sih, Bang. Ceritanya gimana, Bang? Ya itu motif ya. Jadi saya tuh orang yang begitu sadar sama motif. Iya, motif saya sendiri. Jadi sewaktu mulai menerjuni dunia aktivisme mahasiswa, Tahun berapa tuh? itu tahun 85-86. Wah, 8586. 85-86. Setelah ini dong, setelah gerakan mahasiswa ditumpas setelah 75 itu dia. kan? Jadi Setelah Malari. terdapat satu represi karena otoritarianisme di dalam kampus. Kami di periode itu membuat dua jenis kegiatan aktivisme. Satu, kelompok diskusi. kelompok diskusi sebagai Kelompok diskusi. kegiatan aktivisme. Iya, diskusi. Jadi kalau mengikuti arsip-arsip Kompas umpamanya tahun 80 Ale 4, belum 85, lahir. Masalahnya ya. saya belum lahir, Bang. Itu Bahkan terkenal. belum direncanakan. Kelompok diskusi sebagai satu alternatif perbincangan dan kemudian dipublikasi terutama oleh Kompas untuk menantang rezim Orde Baru. Ini di Unpad ya? Kelompok diskusi berlangsung di mana-mana. Enggak, abang tapi di Unpad Saya kan? di Universitas Pajajaran. Oke, di Pajajaran. Saya mempunyai kelompok diskusi Pojok Dago namanya. Ini Wah, namanya menyesuaikan pada tempat di mana kami sekolah. Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. waktu itu masih di Dago berarti, Bang, itu. Iya, masih di Dago Pojok namanya. Dago Sekarang kan Pojok. udah pindah ke Nangor. Ya. Nah, Nah, lalu yang kedua adalah kelompok yang keluar dari kampus dan mulai menelusuri kehidupan rakyat. Nah, pakai istilah turba kita. Turba. Nah, turba itu turun ke bawah. turun ke bawah. Turba. Jadi, saya termasuk orang yang mengawali proses turba itu karena melihat ada pengaduan-pengaduan perampasan tanah di Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Nah, saya bergaul dengan aktivis-aktivis dan kelompok diskusi itu memang salah satu simpul tempat berdiskusinya adalah LBH Bandung.
LBH Oh, Bandung. simpul Nah, hubnya di situ di lah Jalan ya. Dago. Jalan Dago. Dan di situ bertemu sama penduduk-penduduk dari pedesaan yang melapor mengenai tanahnya dirampas. Ini tuh yang zamannya kaca piring gitu-gitu. Ya, itu dia. Jadi saya jadi pengen tahu ini ada apa sebenarnya di kampung-kampung ini gitu. Pergilah kami ke kampung-kampung itu. Termasuk salah satunya adalah kampung di desanya namanya Cipang Ramatan, ya. Itu daerah pegunungan di Garut. Garut. Nah, ini cerita tentang PT Surya Anda Kamustika mengalami habis hak guna usahanya dan kemudian rakyat menduduki tanah itu kemudian melakukan penggarapan-penggarapan untuk kebutuhan hidup pertanian. Si PT itu kebun berarti. Perkebunan teh. Perkebunan teh. Perkebunan teh. Dan terjadi bentrokan-bentrokan, 11 orang ditangkap. Tokoh petani. Selama tokoh petani ditangkap, selain saya mengunjungi ke penjara, saya tinggal di kampung itu. Berapa lama, Bang? 6 bulan saya. Makanya gue bilang live-in juga dia yang bikin Nah, dulu nih. itu istilahnya Istilah live-in. KKN dulu ya. Istilah Sekarang bahasa mah kerennya Live-in. live-in. Live-in itulah satu metode untuk meneliti kondisi kehidupan, terutama dari kaum tertindas, mengetahui dari apa yang mereka lakukan, di mana kita ada di sana dan mengikuti. Itu Abang belum lulus S1 berarti kan? Belum. Udah Wih. bikin metodologi penelitian. Iya, Live-in. itu Gila sebenarnya sih. kalau boleh dikatakan penemuan kembali. Saya pakai istilah kembali karena dulu dilakukan juga ya, penemuan kembali. Ya tapi kan di Indonesia nggak jadi metode penelitian yang ini kan, yang prominen kan Bang itu. Oh, nanti dulu karena kita tidak kenal. Oke, siap. Ketika saya menjadi direktur Sayogyo Institute, saya menelusuri tulisan-tulisannya Profesor Sayogyo dan pada tahun 65-66 terdapat laporan seperti dulu ada lembaga penelitian yang diorganisir oleh pemerintah, sekarang kemudian bernama LIPI. Tiap tahun ada laporan-laporan tiap disiplin. Dan Profesor Sayogyo melaporkan disiplin sosiologi. Oke. Dan dia menunjukkan sesuatu yang kemudian hari disebut participation action research. Par. Oh. Kemudian hari disebut begitu. Par, iya. Ini adalah dasar-dasar par yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Anjir itu 85 tuh Bang. Ya. Dari 85 udah ada ya. Participation Participation action research. Ya, dihidupkan kembali dan itu sedang berkembang literatur participation action research. Oh lagi naik. Lagi saat- naik. saat itu. Lagi naik di umpamanya LP3S. Oh iya. Iya kan? Iya, LS iya. lembaga studi pembangunan LSP. LSP. Kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur terdapat organisasi-organisasi yang mempraktekkan itu. Bindes juga pakai itu Bina ya, Bang, ya? desa. Sekarang kan lagi naik lagi semenjak desa wewenang desa makin kuat itu kan. Semua partisipasi rencana desa tuh harus masuk tuh. Ini yang bikin lembaganya apa Bang? Namanya B apa? B. Yang di mana? Yang itu, yang ngasih saya rekomendasi sekolah. Yang bikin Apa? juga, Ji. Bang Oji juga. Iya, badan apa Bang? Ya, Badan Pemberdaya Prakarsa. Tuh. Pemberdaya dan Pemberdaya dan Badan Pemberdaya Prakarsa Masyarakat Masyarakat Desa. desa. Yang bikin Bang Oji juga. karena dulu KKN pakai itu gitu. Oh, kan. itu dia KKN tuh 2000 berapa loh? 2014 2014. Saya partisipasi kan action research. 90-an 2000 ya. Lu bayangin berapa generasi aktivis dan berapa generasi intelektual yang disentuh sama Bang Oji coba. 40 tahun lebih ya, Mbak? Wah, Lebih dong. Lebih ya. Ya, jadi itu membantu saya mengenali motif ya. Karena apa? Orang-orang desa ini dia berbahasa Sunda, oke? Ya. Dan saya tidak menemukan aksara Sunda di dalam desa itu, oke? Ada sekolah SD, saya datang ke sekolah SD itu, tapi kebanyakan petani di sana itu tidak menggunakan bahasa Indonesia tulis sebagai sebagai Penulisan. cara untuk mendapatkan pengetahuan. Tidak. Mereka bercakap-cakapnya dalam Sunda. Dan saya belajar bahasa Sunda di situ. Saya rasa saya mengalami satu shock. Ingat itu pertama kali mereka bertemu, ada mahasiswa datang.
Menerjemahkan mahasiswa itu apa gitu kepada masyarakat itu. Ini kan maha dan siswa. Ini bukan sekedar, kalau siswa ada siswa SD di situ. Iya. Iya. Ya. Siswa SMP ada. Siswa SMP, dia tahu. Tapi mahasiswa Mahasiswa. ini kan maha. Nah, Apa tuh mahanya? Artinya ya? apa ada tuh satu maha? orang ya yang pulang dari penjara, ini 11 orang itu. Ya kami itu 11 orang ini kami ingin tahu sekali apa yang menyebabkan mereka masuk penjara ya. Ada teman saya namanya Yaya Atiamaka, dia bikin lagu tuh. Kawan kami 13 orang. 13. Kawan kami 13 di penjara polisi. Salah dan dosanya tak jelas. Kami tak bisa mengerti. Gitu. Waduh. 85 lo itu. Ya itu ada misterinya itu. Kami nggak bisa ngerti. Bang itu enggak ini. Itu kan Soeharto lagi berkuasanya tuh 85. Booming minyak lagi naik, ya kan? Pokoknya di tengah kelimpahan itu, kami jalan ke kampung itu ya. Dan kami dari tempat satu keluarga ke keluarga yang lain ya, pertemuan satu ke pertemuan yang lain di kampung itu sambil nyanyi-nyanyian barusan itu. Udah ditangkap itu, Bang. Ini jauh dari genggaman kekuasaan saya rasa ya. Oh, karena dia ini ya, apa Babinsanya nggak ada di sana. pembunuhan. Babinsa gitu. ada, Babinsa ada. Babinsa ada. Jadi Tapi mungkin Babinsanya juga tahu kali. Ada yang benar bingung dia kan Dia menghadapi bingung. mahasiswa datang ke kampung. Saya rasa kalau ini bingung ya. Satu kali ada operasi di sana kan, ada operasi ya sejenis latihan tentara lah ya. Kemudian penduduk takut tentu kan, ada latihan tentara di situ. Dan kami datang menemani penduduk itu ada di dalam sana. Jadi ada seseorang yang bertanya sama saya, pulang dari penjara itu, satu di antara 13 orang itu namanya Pak Sudin. Mahasiswa. Nah, dalam bahasa Sunda ya, mahasiswa. Eta coba terangkan. Ya, nah abdi tah anu berjuang ke masyarakat gitu. Ditahan sementara eta perusahaan anu mengambil garapan rakyat, Bebas. eta menikmati hasil kerja rakyat. Nah, jadi dia tanya, coba terangkan kamu mahasiswa, mengapa orang yang berjuang untuk kesejahteraan rakyat Ditangkap. Tangkap. dipenjarakan, sementara mereka yang menguasai tanah di garapan rakyat ini, kemudian mereka Dapat menikmati hasil. hasil kerja. Hasil. Tapi itu kritis banget ya. Wah, Bang, di masa saya itu ya, itu gila ya. langsung seperti saya katakan tadi, ada pengalaman shock ya. Apa yang harus saya terangkan? Saya ini mahasiswa Fakultas Psikologi. Calon psikolog. Iya. Calon psikolog. Masih calon lagi ya. Ya, Belum. saya harus menerangkan peristiwa itu. Itulah yang membuat saya nggak berhenti belajar dan nggak berhenti pula menerangkan. Dari temuan belajar itu. Nah, jadi saya sadar banget ini orang motif. Dan itu kan mereka nggak membaca bahasa Indonesia ya. Jadi kita punya satu keistimewaan karena arsip-arsip sejarah, ya arsip pemerintahan dalam bahasa Indonesia. Aksara Latin. Aksara Latin. Nah, Oke. sementara mereka hidup di dalam satu dunia di mana percakapannya bahasa Sunda dan tidak ada aksara Aksara Sunda di dalam pengalaman masyarakat itu. Jadi ya tutur-tutur aja gitu ya. Tutur-tutur. Cerita orang ke iya, orang. cerita. Nah, pekerjaan kita, saya bikin grup namanya Front Pemandu Latihan. Nah, Front pemandu latihan. pekerjaannya adalah melatih orang-orang yang tidak beraksara dan menggunakan bahasa lokal, ya. Sementara sumber-sumber dari hukum, peraturan perundang-undangan semua berbahasa pakai Indonesia. berbahasa Indonesia. Harus diterangkan pada mereka. Tapi mereka membaca nggak? Mereka bisa membaca. Lama-lama mereka diminta membaca karena metode saya adalah suruh mereka baca teksnya. Jadi bacalah pasal umpamanya ya Kepres 3279. Jadi Latihan ilmu tuh, ikro baca. gitu Ya, ya. ilmunya memang basis saya ini kan ngaji, Pak. Iya, Ini dia nih. jadi belum tentu orang ngerti, belum tentu saya ngerti, tapi saya bisa baca bahasa Arab. Tapi kan lu selalu dibilang kiri gitu kan. Enggak, saya keluarga saya kiai, Pak. Iya, muslim banget Itu berarti ya. saya ya ayah saya bikin madrasah, saya sekolah di madrasah. Tuh, berarti orang semuanya salah. Saya nggak salah sangka. Jadi metode belajar ngaji itu ini ada teks Kepres 3279. Ya, pokoknya lu datang ke sana ke desa suruh Iya, bawa baca, Kepres baca 3279. sama-sama gitu. Ya. Saya ini menjadi
Guru tenaga ngajinya. lapang, ya sukarelawan dari LBH Bandung. Volunteer. Gitu. Volunteernya Namanya LBH. volunteer. Bahkan kemudian naik kelas menjadi pelatihnya para volunteer LBH ini. Pelatihnya para tokoh masyarakat ini. Iya. Iya, Dengan iya. pemandu latihan ini. Dengan format itu aja. Ikro Iya. itu. Tapi awalnya sebagai volunteer LBH Ya, Bandung. saya membantu dengan teman-teman yang memang menjadi staf di LBH Bandung zaman Ibu Amartini Saleh, Dinines Oh, Maulani, ih, gila, tua banget. Badar Barbara, Buset. Hendardi, dan Rabun Cayo. Nah, itulah. Generasi Itu- keduanya LBH berarti ya? Iya dong. Iya. Zaman ketika itu YLBH dipimpin oleh Abang Buyung Nasution, kemudian Oh, iya. beralih ke Teh Mulia Lubis, kemudian TML. dan seterusnya dan seterusnya. Tapi abang nggak sempat di LBH-nya. Enggak, saya Kan LBH tuh ada volunteer, ada enggak pernah saya menjadi pengacara staf. publik, Tapi saya pengurus selalu juga. menemani orang-orang LBH sampai saya tahun 2000, ya sampai 2000 lah. Nah, iya itu gua Menemani. kenanya Kenalnya dari situ, Bang. Iya, acara TIFA dulu ada Hmm. organisasi donor namanya TIFA. Dia bikin acara tentang advokasi gitu. Bagaimana melakukan advokasi lah. Waktu itu narsumnya Bang Oji sama Ibu Sandra Muniaga, Oh, itu udah jadi komisioner Komnas HAM. Jadi pulang dari kegiatan itu gitu ya, pulang tuh mau revolusi aja tuh. pokoknya mau bergerak. Mau bergerak aja tuh. Jadi waktu itu tapi waktu aku kan zaman-zaman udah nggak sebahaya waktu Bang Oji ya, rezimnya Iya. udah berubah Iya. gitu-gitu. Nah itu abang nggak takut gitu? Saya rasa motif untuk membela rakyat dan memberikan keterangan pada rakyat lebih kuat daripada motif takut itu. Tapi nggak pernah ditangkap ya? Tangkap interogasi. Dibawa ke Polsek, Polres, atau dibawa kemana gitu? Ya, ada beberapa episode saya ditangkap di interogasi, ada yang diinterogasi di desa, ada yang di kantor Polres. Kan beda-beda momennya. Iya, ya. iya. Jadi nggak cuma sekali, Bang, maksudnya. Beda-beda momennya tuh Saya banyak satu kali tuh. saya lagi training ya ada satu organisasi namanya Kelompok Studi Pengembang Prakarsa Masyarakat KSPPM ya di Sumatera Utara itu bikin acara di Parapat gitu ya. Rapat. Parapat tuh. Acaranya di satu tempat keagamaan, retreat keagamaan. Oke. Diserbu loh sama polisi. Ruk. Diserbu sama polisi. Ruk. Pendek kata saya ditangkap lah pokoknya kan, dibawa ke itu dan diinterogasi. Ditanya Di nih. kantor Jadi pasti polisi. orang dari mana gitu. Ini dia. Dapat ikan besarnya dapat. Wah, Karena saya ngajar disaksikan. Iya, pengajarnya. Ngajar saya. Teks saya ada di situ dan dia pegang teks itu ketika dibaca sama-sama tuh nanti kan. diinterogasi. Kalimat ini apa maksudnya? Saya bilang kalimat ini tentang politik agraria ya. Iya, Sejarah iya. politik agraria. Saya terangkan dong domain fair clearing itu apa yang lah. saya terangkan bagaimana ya. Pasti dia nggak ngerti. 1870 keluar yang namanya Agraris Wet ya yang berbunyi bahwa gitulah ya. Tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan itu adalah hak Eigendom, maka menjadi domain negara. Domain negara. Apa itu domain negara? Ya, Nggak praktis. beres-beres Sampai itu. pagi itu urusannya menerangkan dan dia ngetik aja tuk tuk tuk. Tapi gila juga Bang ya, lu belajarnya psikologi, tapi tahu Eigendom, tahu domain fair clearing, anak hukum gitu loh. Gini Pak, saya Gimana ceritanya sih? prinsipnya jadi pembelajar aja ya. Karena dan saya punya satu motif tadi, saya mau menerangkan kepada orang tertindas ini sesuatu misteri dan itu berkaitan sama negara ini kan cita-citanya itu apa? Mencerdaskan kehidupan Kehidupan bangsa. Nggak ada lagi gitu loh. Ininya. Iya. Siapa yang membantu orang-orang yang tertindas ini yang saya ketemui sendiri orang. Saya Iya. tinggal rumahnya dan saya tahu bahwa mereka hidup keluarganya dan ya dia tuh korban. Kan tugas negara. Dan nggak ada yang menjalankan. Kita kan tahu. Kita kan tahu. Enggak dong, Bang. Kan kita bagian dari negara juga. Ya. Iya, tapi kan Bang Oji ini kan, ya kita lah ya, kita bertiga ya bagian dari negara benar. Tapi kan maksud gua tuh bagian dari orang tidak yang resmi. bukan tidak resmi, yang nggak punya
resource gitu ya, Ya. atau kalaupun punya resource kecil, tapi Bang Oji ini kan memperlihatkan bagaimana negara itu hadir gitu, tapi kemudian temannya yang dari negara juga malah nangkep dia gitu. Jadi saya biasa ya dengan front Mahondo latihan, itu saya melatih para aktivis-aktivis yang lain. Dan itu lu belajar hukum, Wah, politik. saya harus belajar. Ini ada kelompok perempuan Merdeka ya, namanya kelompok perempuan KPM Merdeka. Kemudian wah dia mau mengetahui apa yang terjadi di desa-desa ini, kita bawa mereka live in sebentar. Ya kalau live in berapa lama Bang? Tergantung, Biasanya? kalau yang pengunjung-pengunjung seperti itu seminggu bisa. Seminggu ya. Jadi mereka kemudian pulang dari sana kan dia bikin kelompok solidaritas perempuan untuk kasus tanah Badega. Wow, Oh, Badega. Kasus tanah Badega. Bikin dia gitu, datang ke pers dan bikin apa namanya, kami baru pulang dari Badega selama 1 minggu begini gitu. Lalu orang-orang ini kemudian kan terbentuk melalui suatu interaksi sama kita ya. Kita juga harus membantu dia kan menerangkan ini Badega ini kasusnya apa. Ya. Ajaran pertama yang memudahkan orang itu pokoknya belajar dari kronologi gitu. Apa yang dialami gitu Apa yang ya. dialami rakyat, urutin secara waktu gitu. Tulis, udah gitu. Itu hasil investigasi. Nah, kemudian kita mengajarkan teknik-teknik investigasi, datang ke rakyat, ajak transek. Transek itu adalah kalau rebut tanah, dia jalan ke lingkungan tanah itu ngelihat, oh ini tuh di kebun teh yang dijadikan tanaman rakyat gitu. Oh ini bekas-bekas pohon tehnya yang sudah tidak lagi produktif. Jadi kita transek jalan. Nah itu semua menjadi modal buat pelatihan. Nah, selain itu, zaman itu susah sekali kita dapat buku, dan saya pemburu buku. Saya dan teman-temannya pemburu buku. Beberapa teman sekolah di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Dan ini adalah ajaib di sana itu. Bisa minjem buku 1 semester. Minjem buku. Iya, Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara bisa minjem buku 1 semester, Pak. Asal dia mahasiswa. Ya saya punya teman di situ. Iya. Pulang bawa dia bukunya. Kemudian saya pinjemin buku ini dong, pinjemin buku itu dong gitu. Ya. Dan saya ketemu buku-buku psikologi yang selalu mengaitkan dengan problem sosial. 85, 86. Ya, umpamanya saya dapat buku Sociological Imaginations. Ya. Satu sosiolog Amerika namanya Seward Mills. Yang mengatakan tugas dari kaum intelektual adalah menghubungkan antara personal troubles, kemelut-kemelut individual orang-orang yang terbagi merata pada banyak orang, dengan isu sosial. Zaman gue itu diterbitin ulang itu, Seward Mills, tapi depannya gambarnya Marx. Iya serius, gue baca dan di Undip itu di sita dosen karena gambarnya Marx. Karena gambarnya ya, iya, karena cover aja. Padahal itu sosiolog, ya Marx juga kan sosiolog ya, tapi kan tulisannya bukan yang itu gitu kan, Sociology of Imagination. Dan itu bagus sekali, itu membantu saya untuk mengerti psikologi ini nggak terpisah gitu, nggak terpisah dengan problem yang dialami oleh sosial, seperti perampasan tanah. Ya itu kerjaan policy loh ya, memberikan satu surat keputusan ya tentang satu alokasi tanah untuk keperluannya si perkebunan. Itu kan kebijakan dia. Biasanya barengan sama bangun jalannya tuh Bang. Iya. Nah, kalau masuk tanah yang udah digarap rakyat di situ kan itu membuat rakyatnya kemudian bentrok sama pemegang hak pemegang alas hak haknya. guna usaha itu, berantem lah dia. Nah, itu kan kalah dia penduduknya itu. Dan itu konflik sosial jadinya sosiologi. Jadi itu adalah hubungan-hubungan yang jelas ya antara kesulitan kemelut-kemelut individual dengan satu problem yang berakar pada policy itu. Gitulah, jadi saya belajar aja. Dan itu dapatnya di STF Driarkara. Ya, salah satu bukunya di Universitas Parahyangan ada Fakultas Filsafat yang memiliki perpustakaan di Jalan Nias. Nah, saya juga rajin mengunjungi itu. Kebetulan di Bandung itu ada perpustakaan British Council. Oh ya? Iya. Gue nggak tahu. Ada perpustakaan Di British mana, Council. Di Jalan. Masih ada sampai sekarang? Sekarang udah dikasih ke ITB. Iya kan lagi ITB. Ya gue juga nggak tahu. Iya. Saya kan bukan teknik rekayasa kehutanan nih Bang. Kalau gue kan ITB. anak ITB,
Tapi kan bukan pemburu buku dan pemburu perpustakaan kayak Bang Oji. Lu pemburu cinta lu. Saya pemburu anak Unpad. Sialan. Nah, jadi itu kombinasi antara kerja intelektual gitu ya, karena saya baca buku, kerja lapangan, aktivisme, saya hubungkan itu, saya harus memberikan keterangan, dan keterangan yang harus diberikan harus tertulis. Nah, kalau saya itu, kalau bikin training harus ada bagian tertulisnya. Kenapa? Nah, ini moto yang saya bikin sendiri. Karena kalau kita menulis, tulisan kita itu memiliki nyawa dan kakinya sendiri. Bisa Melebihi si penulisnya. bisa ketemu sama khalayak yang lebih luas. Bisa hidup dia. sendiri ya. Maka saya memaksakan diri, saya nulis di Pikiran Rakyat. Itu koran di Jawa Barat. Jawa kan? Barat. Ya. Wah, udah masuk Pikiran Rakyat kita mau. Waduh, masuk Pikiran Rakyat itu tuh, lihat tuh. Republikan naik. Sekarang kalau mau cari tulisan-tulisan Bang Oji yang lama ada di Nur Fauzi Ada Rahman. websitenya ya. nurfauzirahman.id. ide. Itu tulisan-tulisan luar biasa dari masa lalu yang ya kalau dibaca sih benar-benar. Betul. Kalau gue bilang sih merubah perspektif kita sih ya. Dari yang mungkin sekolah ya cuman buat sekolah gitu, tapi kemudian bisa menjadi orang-orang yang ya itu Ya pemikiran. mungkin salah satu mencari jawaban dari kenapa beraktivis, kenapa mencari terus ilmu gitu kan. Ya dari tulisan Bang Oji ini nanti nih. Jadi Iya, memang bisa. saya motifnya berubah dari waktu ke waktu ya. Jadi motif tadi menerangkan. Itu fase mahasiswa fase menerangkan mahasiswa. gitu ya. Pokoknya mahasiswa, pasca mahasiswa, kemudian ada satu metode yang dipelopori sama Paulo Freire. Ya, Oh, ini buku yang saya temukan udah diterjemahkan oleh 3 orang itu ya di LP3S. LP3S, Orang ya. itu Mansur Fakih, Rum Topati Masam. Rom Topati Masam. Ini yang tentang pendidikan pembebasan ya? Iya, betul. Iya. Dan saya belajar tekniknya. Oke. Tekniknya saya pelajari. Itu diterjemahin zaman Abang Iya. kuliah. Iya. Oh iya? Tahun 85 sudah terbit. Oh, Pendidikan Kaum Tertindas. Iya, pendidikan kaum tertindas. jadi judulnya. Yang terjemahin Utomo Dananjaya, Mansur Fakih, dan Rum Topati Masam. Topati Masam. Kita juga kayaknya harus undang ya Harus Pak Rum. undang. Karena kalau Pak Mansurnya udah nggak bisa. Iya, Tapi Pak Rum nanti deh. Pak Rum Terus- harus didatangi ya, dia sakit. Iya, harus didatangin. Dan dia enggan untuk keluar dari padepokannya. Jadi kita yang datang. Iya. Gimana tuh, Bang? Jadi buku pendidikan kaum tertindas, buku. Iya. Tetapi kan bagaimana cara prakteknya itu? Nah, saya surati, Paulo Freire itu saya surati. Saya kan nggak ragu-ragu, saya surati, saya minta buku teknik. Apa tekniknya? Dikasih. Toolsnya ya, toolsnya. Dia kirim. Ingat ya, dia tuh orang berbahasa Portugis ya, Portugis. dari Brazil ya. Brazil. Tapi yang dikirim buku bahasa Inggris. Saya begitu dapat buku dari Paulo Freire, wah seneng banget. Gila. Wah. Itu sama kayak gue dapat bukunya Bang Oji kalau Oh, waktu zaman gua gitu kan. Nah, sama teman-teman dikaji itu ya. Saat buku yang dikirim sama mereka judulnya Conscientizations. Ya. Artinya bahasa Indonesianya penyadaran. Penyadaran. Wah, saya ketik, saya terjemahin. Mesin tik bro, mesin tik. Masih bro. masih Mesin trik bro. Tahu. ini penulis Brazil. Brazil. Portugis. Iya, Dia berbahasa Brazil. Portugis, tapi dari orang Brazil. Berarti kasusnya kasus. Oh iya. Salah. dong. Dia menulis dalam bahasa Portugis, diterjemahkan, baru masuk ke literatur Amerika tahun 70. 70-an. Dia punya pengalaman gerakannya tahun 64-65. 60-an sampai 60-an. 70 tuh Iya. yang konflik tenorialnya kenceng tuh Amerika Amerika Selatan, Selatan. Brazil, bla 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 teman-temannya sama Indonesia. Nah, karena apa? Brazil sama Indonesia ini punya kemiripan. Indonesia terjadi pada tahun 65 pemberantasan ini di sini. pemberantasan Kiri lah ya, dan PKI semua dan unsur-unsur teman-temannya. kiri gitu Hah? Ini tahun 64. 64. Ada Beda setahun. Yang ini adalah tokohnya Soeharto, yang ini namanya tokohnya Gaulard. Iya. Ini nih ada di sini nih buku ini. Oke. Jadi Dan Freire itu Brazil ya. Freire Dia Brazil. dalam keadaan itu dia di sana gitu. Iya. Freire adalah pembangkit kesadaran orang. Orang bisa ikut pemilu apabila bisa membaca dan menulis namanya sendiri.
Oke. Di Syaratnya Brazil sana. itu. Syaratnya itu. Syarat itu. Paul Lovre menciptakan suatu teknik pemberatan buta huruf 40 hari, Bo. Serius? 40 hari 40 hari. 40 hari bisa baca. Bisa baca, bisa tulis dari namanya sendiri dan cerita dianya. Saya belajar tekniknya, gimana tuh teknik pemberatan buta huruf gitu. Ada satu istilah dipakai untuk binatang berkaki 4 yang dipakai sebagai alat penguasa. Namanya kuda. ya Oke. Hmm. Semua tahu. para penggarap-penggarap, buruh-buruh tani tahu kuda. Dan kalau kuda datang dari jauh, keprok, dia gemeter, Pak. Karena bukan cuma kuda, di atasnya tuh ada mandor penguasa kebun. Ya. Mandor kebun itu siap sedia untuk menghukum, Pak. Dan dia tidak ragu-ragu untuk menghukum. Oke? Jadi dia tahu. Kalau dapat istilah kuda, ada nilai emosional buat dia. Oke. Kuda. Terdiri dari 2 suku kata. Ku dan Da. da. Ku itu punya keluarga. Apa keluarganya? Kakiku keko. Oke. Ku, kan ketemu kan? Iya. Kakiku keko. Ku ketemu. Oke. Da punya keluarga. Keluarga juga. Keluarganya Dadidu Dedo. Dedo. Oke. Coba semua mengucapkan keluarga ku dari kuda. Ka, ki, ku. Semua tahu. Oke. Dari da. Dei, Du, dedo. dedo. Oke, semua. Sudah disiapkan potongan-potongan seperti ini. Ini ada kebetulan yang saya bawa gini ya. Oh. Udah disiapkan. Kakak, satu grup. Ya, Ah. diurut semua kan, atas ke bawah. Kakak, kiku, keko, dadidu, dedo. Ambil 1. kuda, yang mana? Yang ini, ku dan da. Hmm. Oh, dia ketemu kan huruf itu. Oh, Huruf dipelajari disambungin. dengan nilai emosional dan bermakna. Kuda. Dan udah disiapkan gambar kudanya yang dekat sekali dengan realitas hidup si orang yang belajar ini. Wajah si mandor. mandornya pun sudah diteliti sebelumnya di sketsa. Oke. Oke, jadi dia Gila. tahu kuda itu. Gila. Jadi dia tidak belajar mantra-mantra yang tidak kenal sama dia. Dia belajar kenyataan hidupnya, Yang tapi ada. terwakili di dalam kata kuda. Oke. Sekarang kita belajar yang lain. Tadi kan kuda. Sudah selesai. Ah. Dikasih kertas pula dia. Suruh tulis. Ini, ikutin. Kuda, gitu. Gambarnya. Ini loh gambar kudamu. Sekarang kamu lihat gambar kudamu di dalam ingatanmu. Dia gambar kuda. Dia tulis tulisan kuda. Da. Oke, aman. Sekarang dari kakiku keko. Kakiku keko ini bisa melahirkan kata. Coba disambung-sambungkan. Kaki. Kaki, dia ketemu kaki. Sudah tahu, ini kita kan tahu bakal ketemu kaki. Iya. Sebagai fasilitator Udah kita ngira tahu. duluan. Iya, iya, iya. Udah Si di set Paul Lovre ya? Udah ngira. Keluarin gambar kaki. Keluarkan gambar kaki. Kaki siapa? Kaki si mandor yang nendang tadi. Gila. Digambar kaki mandornya itu, tet, ya. Pakai sepatu Lars gitu. Nah, begitulah ya. Wah, suruh cerita dia. Suruh cerita. Ini sepak kaki, inilah yang membuat saya benjol sebelah sini. Gila. Membuat tanaman Iya. saya diinjak-injak. Membuat, udah dia cerita tentang kaki. Oke. Pindah lagi. Kaki itu juga kaki kuda. Ada kaki kuda Kaki juga. kuda. Ya bisa Ketemu. 2 kata udah. Udah 2 kata, Iya. kaki kuda. Apa? Kalau dengar kaki kuda, prok, Wah, kita tuh udah. takut. Gemeter, takut. Aduh. Gila. Dan seterusnya Bapak. Sehingga dia bisa nulis namanya sendiri di tanah pakai. Pakai apa namanya? Iya. Ini namanya lingkar kebudayaan atau cultural circle. Oke, teorinya itu. Teorinya itu ya. Oh, segini loh, saya belajar tekniknya. Ya, maksudnya Yang banyak orang belajar bukunya kan, saya belajar tekniknya. Dan saya coba kepada penduduk itu. melahirkan itu si cultural. Iya, membuat satu percakapan-percakapan 20 orang Iya. sama kelompok-kelompok tani. Jadi ini kayak metodenya tuh sebenarnya mengajarkan orang untuk bercerita apa yang dia rasain gitu. Kemudian itu menjadi bahan untuk
mereka melakukan sesuatu dalam hidupnya gitu ya. Nah, ini kemudian ditulis sebagai metode namanya testimonio. Wah. Nama metode Testimonio testimonial. artinya bersaksi dia. Oke. Loh, kalau kamu masuk ke dalam metodologi sekarang, masukin ke Google Scholar atau Google Cendekia, tulis testimonio, keluar artikel jurnal tentang metode bagaimana kaum tertindas itu dapat memberikan kesaksian. Dan kesaksiannya itulah yang diperlukan dalam rangka membuat dekolonisasi terhadap teori-teori yang diajarkan di perguruan tinggi. Oh, itu juga itu teknik yang dipakai di IPT 65 juga ya Bang ya? Itu juga. Yang di Den Haag ya? Betul, testimonio itu. Oke. Jadi ini yang saya pelajari ternyata berkembang terus dia sebagai Iya. metode tuh. Dan saya ngikutin terus loh. Saya ikutin metode itu sehingga bentuk-bentuk kontemporer dari metode ini. Gila ya. Berkembang banget. Gue kira cuman belajar dari apa yang ada di sekitar kita mulainya. Enggak, Cuman Bos. ternyata lebih bukan sekitar ya, tapi empatinya ya. Nah, Kalau Empatinya, ini iya, empati. empatinya tuh ini banget. Ya, anak mahasiswa nongkrongnya di dago gitu kan. Dago Tapi pojok ya. dago pojok gitu, atau main ke badega, main ke kaca piring tuh. Nah, empati sebagai satu istilah itu diajarkan di psikologi. Hmm. Orang kalau mau jadi psikolog nggak bisa empati, nggak lulus dia. Pasti. Loh, pasti. Ya, kita bikin tes psikologi Pak, bisa Ya. kita jalankan aja nggak pakai perasaan. Tapi begitu kita nganalisa orang nggak bisa kita kalau nggak empati, oke? Nggak bisa. Nah, empati sebagai keterampilan dasar psikolog ya. Kemudian saya ikuti literatur empati itu sampai kepada yang namanya social empathy. Kita bisa ngerti kondisi yang memungkinkan orang menjadi punya di dalam kemelut menderita. Jadi kalau gue ya taunya selama ini kan sosiolog itu ya udah sosiolog, orang ada trauma disembuhin Ya. ke sosiolog. Kalau Ada- enggak yang kalau dia praktek ini Bang, nguji tes psikologi gitu. atau kalau dia praktek psikiater gitu kan. Kalau ini mah psikolog massa ini. Iya. Pasiennya massal gitu. Gini, saya kemudian mengembangkan mata kuliah. Saya ngajar ya di Fakultas Psikologi 4, saya ngajar. Mata kuliahnya bisa saya bikin mata kuliah wajib sekarang. Namanya Community Psychology, biar keren ya. Iya. Bahasa Indonesia psikologi komunitas. Ya. Wajib nih, masuk Fakultas Psikologi, ketemu mata kuliah itu. Mata kuliah wajib Dan sekarang. kalau dilihat silabusnya, itu warisan saya. Dan abang itu apa yang bikin lah ya Iya. dari pengalaman-pengalaman. Jadi psikolog itu jangan hanya berhubungan dengan satu orang secara individual. Bahkan individu dia kalau punya problem, asal-usul problemnya ada. Bisa Problem jadi dari sosialnya. sosial. Apalagi kalau kamu mengurus social problems-nya itu. Kamu harus terlibat Iya, Dan- iya. dan menganalisa dan memberikan satu perlakuan-perlakuan yang cocok. Iya, dan abang milihnya di level Di level sosial problem yang sosialnya besar. daripada di level program individualnya kan. Dan walaupun kemudian tentunya turun ke Semua Tentu kita berhubungan sama si Pak Sudin itu, yang orang Badega itu kan kita berhubungan. Tapi bagaimana kita berhubungan ke Pak Sudin, melalui Pak Sudin, kita Lihat. bertemu dengan orang-orang yang lain, kan begitu. kalau cerita hubungan sama Apai Janggut, moto aman tuh gimana? Waduh, ini episode lain dari perjalanan episode saya. lain. Jadi, ini kan cerita Pak Sudin dan Badega 80-an. itu cerita 86 ya, 87 Mahasiswa lah. Gitu. Yang di mana saya turut ke sana ya. Mahasiswa nih kan, Iya, ini episode aktivis mahasiswa. banget udah Mas. Kalau Apai Janggut dan Aman, Nah, Apai Janggut ini sesuatu yang terjadi setelah Soeharto otoritarisme jatuh ya. Soeharto mengundurkan diri ya Mei tahun 98. 98. Kemudian pengunduran diri Soeharto itu diketahui oleh para petani-petani yang mulai pikir, wah rezim penguasa jatuh. Gitu. Ya, mari kita ambil kembali tanah-tanah kita. Nah, kan begitu ya. Serius tuh kayak gitu. Iya. Dan abang ada di pusaran itu ya? Ada di pusaran tengah itu, bahkan ya? Iya. Jadi apalagi setelah rezim transisi berakhir ya, Pak Habibie berakhir, kan ada pemilihan presiden oleh MPR yang terpilih Gus Dur. Gus Dur. Ya. Dan Gus Dur termasuk orang yang memahami problem ini dan dia mengatakan itu kalau
petani-petani tanahnya kan memang dicuri sama perkebunan. Nah, wow, itu membuat pidato itu membuat marak okupasi. Ya. Oke. Memang saat itu juga representasi negaranya di eksekutif ada ini ya, ada keberpihakan yang Ya. lebih besar ya. Ya. Nah, disitulah mulai kita terlibat di dalam satu gerakan yang lebih besar, di mana kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini tidak terlihat, nah menjadi terlihat. Invincible gitu ya, nggak kelihatan. Saya menyebutnya di dalam satu tulisan saya, struggle for visibility. Dia berjuang untuk kelihatan, Pak. Berjuang untuk kelihatan ya. Wih, masyarakat adat tuh berjuang untuk kelihatan. Nah, rapatlah kita gimana caranya nih menghadapi rezim yang sedang berubah begitu ya. Dan ini ada masyarakat adat yang tanahnya dirampas, sumber daya alamnya dikeruk, wilayahnya dikuasai gitu. Ini mau dimunculkan Untuk lagi nih. menunjukkan keberadaan mereka. Nah, bisa lu ternyata kita bikin Kongres Masyarakat Nusantara yang pertama di Hotel Indonesia, Bu. Hah? Di Di HI. tengah Di Hotel Jakarta. Indonesia, di tengah Bu. Indonesia. Iya, saya waktu itu sedang memimpin konsorsium pembaruan agraria, KPA. KPA. Organisasi yang lain banyak ya, yang memfasilitasi Walhi gitu-gitu lah ya. Tentu ya, Walhi, YLBHI, YLBHI. Yang organisasi nasional ya, yang daerah, wah ada Baileo, ada Warsi, ada Oh, Warsi LBBT di Warsi itu yang di Kalimantan Barat. suku anak dalam ya? Iya, Warsi di Riau. Jambi. Jambi ya. Jadi para aktivis-aktivis yang berada pada organisasi-organisasi itu berhubungan dengan komunitas-komunitas adat dan pimpinan-pimpinannya. Pimpinannya dibawa ke Jakarta. ke Hotel Indonesia, Bu. Bikin kongres pertama. Aman tuh konser pertama HI. Hotel Indonesia nggak ada, Pak, yang namanya customer lain. Semuanya Semua ketua ada atau Gila. orang. Itu okupasi banget. kita gila. mengalami, Pak, kesulitan-kesulitan orang adat tuh bertemu hotel tuh gimana coba? Ketemu lift gitu kan. Ketemu lift, ketemu air terkocoran pakai keran, Keren. WC-nya duduk, kan bingung kan? Wah, banyak hal-hal detail seperti itu ya. Itu kalau ditulis keren. tuh, Wah, keren banget. etnografinya keren. Banyak ini. Buka lagi deh ininya, apa namanya, memori-memori, dan kalau saya buka memori itu, waduh ini. Nah, menjawab pertanyaan itu, saya lagi mimpin suatu lokakarya. Pleno. Jadi lokakarya paralel namanya ya. Paralel workshop lah istilahnya itu. Jadi kelas-kelas kecil tuh ya biasanya. Ya, tapi ini temanya tanah dan sumber daya alam. Wajib. Wah, Temanya banyak yang datang, 200-an temanya orang. tanah dan sumber daya alam. Iya. Nah, saya kan biasa menjadi fasilitator, Pak. Iya. Ya 30 orang, Iya. 40 orang biasa. Ini 200, Pak. Itu mungkin pertama kali Di juga aula. di zaman-zaman itu ya. Maksudnya kan sebelum itu kan bertemu 10-20 orangnya udah susah banget zaman Soeharto. Iya, ini kan masa reformasi, Pak. Iya, makanya. Kita punya Sudah ini ya. kebahagiaan. Oh, Iya, tapi maksudnya pengalamannya juga baru, Bang. baru. Memfasilitasi 200 orang itu. Nah, itu kemudian yang dilakukan oleh saya adalah, saya masih ingat menggunakan overhead projector. Nah, kami sebutnya OHP. Ale mah nggak tahu, anak zaman Hah? Ale nggak tahu. Enggak, gue dapet itu SMP kayaknya. SMP. Oh, SMP masih dapat. SMP tuh ada, terus udah nggak pernah dipakai lagi. Oke. Oh, iya. Pakai spidol gitu kan, Iya. kertasnya bening gitu kan. Iya. Pakai plastik. Terus Spidol, ada ininya yang buat nampung di ada Iya. plastik, ada cahaya di cahaya bawah, lampu, pantul ke cermin baru cermin ke dinding. Ke dinding. ke dinding Ke atau ke layar. layar. Oke. Ini sebagai pelatih ya, trainer, saya udah biasa tuh gunakan OHP itu. Nah, saya tulis di OHP itu. Saya tulis kalimat yang saya sudah belajar politik agraria, Pak. Saya udah belajar politik agraria. Ya, saya saat itu nerbitin buku judulnya Petani dan Penguasa Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Petani dan penguasa Masa perjalanan politik agraria Indonesia. Tahun 99 buku itu ya.
terbit push gitu. Pokoknya jadi bahan bacaan banyak orang ya. Iyalah, sebelumnya cuma ada bukunya Gunawan Wiradi. Ya. Iya kan? Nah, bukunya Gunawan Wiradi pun saya yang edit, Pak. Jadi saya kumpulkan tulisan-tulisan Wiradi, Ini dia. saya Abang- jahit jadi buku. Itu abang yang edit. Ya, saya. Si buku Babon. Buku Babon itu Oh, ya gila, pembaru gila, gila. reforma agraria. Kok bisa, Bang? Urusannya belum berakhir. Ya cara saya belajar adalah saya belajar dari guru-guru itu. Dan cara belajar guru saya, Bapak tulisan-tulisannya mana? Gitu. Saya edit gitu. Sini saya baca, saya pelajari dulu gitu. Gila, gue baru tahu itu buku Babon itu abang yang edit. Ya, saya rajin Pak, datangi orang-orang itu, datang ke rumahnya, diskusi dan tiap kali ada paper dia ngasih ke saya, Oke. gitu. Lama-lama saya kumpulin papernya kan, Pak ini bisa nih saya bilang jadi buku nih. Gitu. Saya pemimpin konsorsium baru agraria, saya butuh buku itu. Buku itu harus Waktu itu diterbitkan belum lah. ada gitu. kategori aktivis agraria Pak. Belum Baru ada. Ada aktivis hak asasi manusia, aktivis perempuan, Lingkungan. ya aktivis lingkungan ada. Aktivis agraria, Agraria itu belum apa? Kan nggak dimengerti. Reforma agraria itu apa? Kan nggak dimengerti. Harus ada bukunya Pak. Karena prinsipnya itu. Oke. Buku adalah punya nyawa dan Punya kaki. kakinya Punya kaki. sendiri. Oke. Oke. Nah, Nah, balik lagi ke Aman. politik agraria udah saya pelajari Pak. Saya tulis itu. Di dalam Overeto itu, OHP saya tulis. Ketika masyarakat-masyarakat hukum adat bersatu dalam republik yang baru saja didirikan, maka kewenangan hak atas tanah dan wilayah yang dahulu berada di tetua-tetua adat, kepala desa, dan berbagai macam istilah lokal lain, Pemimpin-pemimpin lokal itu ya. secara otomatis beralih kepada pemerintah pusat dari negara republik yang baru saja didirikan. Setelah kalau mereka bersepakat gitu ya. Itu kalimat pembuat undang-undang, Pak. Oke. Kalau sekarang bisa dilihat di naskah akademik ya. NA. NA. Nah, itu kurang lebih NA-nya begitu bunyinya, Pak. Dan saya kutip itu sebagai bukan tulisan saya itu. Itu undang-undang. Itu memang sejenis naskah akademik untuk suatu undang-undang. Ya berarti berarti negara tuh yang Ya. nulis kan. Nah, elit di dalam pembuat undang-undang ini Iya. kan saya hadirkan. Tulis ke depan Tulis ke depan 200. 200-an orang itu. Teng. Kan dia ngelihat itu pelan-pelan. Saya nulis, Pelan-pelan dia lihat. baca gitu ya Nah, mereka oke. ya. Saya bilang, oke, nomor 1, tugas Bapak Ibu-Ibu adalah menghayati kalimat ini. Oke, ini kalimat pembuat undang-undang. Bayangkan, ya, apa yang jadi akibat dari kalimat ini ketika dijadikan pegangan oleh pemerintah. Pemerintah pada saat mau bikin Oke. undang-undang. Nah. Oke, gini caranya, saya bilang. Baca. Sayap kiri. Baca. 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 Ketika masyarakat adat ya, bersatu dalam republik yang baru saya didirikan, maka Wah, yang tengah baca, yang kanan baca. Semua udah bisa mendengar sudah. Udah, oke. Sekarang saya bilang, bayangkan kalimat itu menjadi pegangan pemerintah pusat, ya. Karena ini memang akan jadi pegangan. Sudah jadi. Itu sudah jadi Sudah undang-undang. jadi. Ya, sudah jadi undang-undang. Lalu pertanyaan saya, apa akibat dari Kalimat ini. kalimat Kalimat itu tersebut. terhadap kehidupan masyarakat adat di mana bapak-bapak, ibu-ibu memimpin? Oke? Tidak ada yang bicara, semua diam, semua memikirkan. Udah selesai? Saya mau dengar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, Semua dong. Marah-marah semua. wah, isinya marah-marah dan saya pikir tuh ada waktu itu ini saya berharap dapat gerimis kok ya Malah turunnya hujan lebat gitu loh. badai. Topan badai. Topan ya, Pak? badai. Waduh, saya tuh. Nah, tapi di ujung dari percakapan ini saya lihat waktu udah mau habis nih gitu. Saya harus melakukan resume. Laporan. Tapi sebelum resume ini, satu orang minta bicara.
orang ini bicara pelan-pelan, lirih suaranya. Nggak seperti yang lain dengan ekspresi tajam, dengan keras gitu ya. tajam, wah marah. Gitu. Dia nggak marah-marah, nggak. Dia cerita kampung halamannya bagaimana, ya. Ujungnya dari kalimat dia adalah, kalau negara tidak mengakui kami pun tidak akan mengakui negara. Keras banget. Suaranya lirik Wih. tapi Oke. pesannya keras ya. Kalau negara tidak mengakui kami tidak Tidak akan mengakui negara. Saya bilang pertama ya, ini tuh benar-benar menandakan krisis legitimasi, Pak. Satu ya. Saya pikir ini apa sih maknanya? Saya kan coba empati nih, apa perasaannya dia, bagaimana situasi hidup yang menimbulkan perasaan itu. Ini krisis legitimasi. Yang kedua, dia bisa mengeluarkan itu gara-gara dia memang mempunyai satu pengalaman keterlibatan yang pahit berhubungan dengan dengan negaranya. ini. Yang ketiga, cerdasnya dia ini, saya dalam hati saya cerdas sekali orangnya. Dia bikin sebagai sesuatu yang klausulanya itu berisi hipotesis. Oh, Ya, kalau negara tidak mengakui kami Iya. tidak akan mengakui negara. Dia bukan bikin suatu pernyataan politik Tidak yang mengakui negara tidak gitu ya. bukan, tapi bila ya kalau gitu. iya kalau. Dan saya bilang ini hebat sekali sebagai, waduh, saya terkesima dan kehilangan kata-kata. Sejenak memimpin ini saya diam. Dan lokal gitu Bang ya. Lokal orang dan lokal. waduh, semua ini saya bilang ini mewakili isi percakapan ini semua gitu. Nah, oke, saya tutup acara itu dengan saya mengutip ini kalimat penting ini ya. Saya tutup acaranya, saya bikin resume. Tapi pada waktu itu saya ini kan tim fasilitator yang perumus pandangan dasar Aliansi Masyarakat Nusantara. Rumusnya Perumusnya saya ini. sama Tim perumus. Bang Ya, Abdon, Abdon, Bang Dodo ya. Ya, Yando Zakaria gitu. Lain-lain. Nah, saya kemudian mengusulkan kepada tim untuk mengambil itu sebagai moto aman. Oh, Moto itu yang loh. sekarang sampai sekarang sekarang. kan? Sampai sekarang. Moto aman, saya usul itu kalimat dijadikan kalimat moto aman. Dan moto amannya itu kemudian tentu ada kongresnya yang menentukan ini setuju motonya begini, setuju. Akhirnya, itu kan begitu. Tapi kan harus ada tim perumusnya yang duluan. Iya, iya. Jadi yang merumuskan Bang Oji. Saya dapat dari dari orang lokakarya orang itu. itu. Dan orang itu adalah Apai Janggut. Apai Janggut. Lu Apai kalau- Janggut. Kalau mau tahu Apai Janggut ceritanya Sungai Utik, ada di YouTube kalau nggak salah. Kalimantan Barat. Iya. Jadi satu kali saya pernah mengadakan satu acara pelatihan di sana untuk orang Indonesia dan Filipina, para pemuda-pemudi adat. Tuh. Tangannya udah bukan cuma sampai Indonesia, Pak. Orang Asia Filipina, Tenggara. ya. Masyarakat adat Iya, Filipina. Filipina. Jadi- Ada juga masyarakat adat di Oh, Filipina. iya. Ini Belum, belum dia lebih dulu, Pak. Ini Saya belum belajar ini. ke sana. belum cerita tentang La Via Campesina juga ini. belum. Baru Jadi nyampe saya Filipina nih. belajar ke Filipina dan mereka terlebih dahulu memiliki undang-undang tentang hak masyarakat adat. Ke Filipina duluan, Bang. Indigenous Peoples' Rights Rights. Act. Mereka duluan dari IPRA. Indonesia ya? Duluan. Dan saya belajar bagaimana ya mereka mengeluarkan suatu apa namanya ya undang-undang tentang hak masyarakat adat ini, Indigenous Peoples' Rights Act, dan membentuk suatu komisi nasional ya untuk masyarakat adat. Dan tugas komisi nasional itu mengotorisasi wilayah-wilayah adat. Nah, yang diberi tanda oleh pemerintah udah diotorisasi. Nah, Oke. tandanya itu namanya Certificate for Ancestral Domain Claim. Nah, itu CAD ya. CI, CADSI. Katsi. Certificate for Ancestral Domain Claim. Klaim. Hak ulayat lah ya. Hak Hak ulayat, ulayat. iya, hak masyarakat, Ya. Iya, hak ulayat. masyarakat adat. Kalau udah selama bertahun-tahun betul dia pegang itu klaimnya, dia tunjukkan dia mengelola wilayah Tidak ada itu, sengketa nah, gitu ya. tidak ada sengketa dan berhasil negosiasi kalau toh ada sengketa dengan perusahaan perkebunan kah, perusahaan kehutanan kah, perusahaan tambang kah, udah selesai, pemerintah bisa tingkatkan itu menjadi CAT, Certificate for Ancestral Domain Territory.
wilayah. Yang pertama klaimnya Oke. dulu Ya. diperiksa, Iya. semuanya oke, baru dia dapat teritori. hak wilayah. Hak. Saya belajar Pak ke sana Pak. Jadi gitu loh. Jadi maksud saya juga belajarnya dengan komparatif juga. Iya. Datangi tempat itu. Wah, luar biasa. Saya pergi ke Mindanao. Saya ketemu aktivis-aktivis. Saya Itu ketemu bukannya- lawyer-lawyer. Itu saya bukannya masih zaman-zamannya mereka di Mindanao berontak gitu, Bang? kan Milf, pada milf. zaman mahasiswa kita belajar tentang people power ya. Jatuhnya Presiden Marcos. Marcos ya oleh people power People yang power. kemudian kita wah people power. Nah, Jadi reformasi. jadi reformasi. Wah. Nah, tapi kan people power itu di tangan pedesaan ada 2 undang-undang yang keluar. Satu undang-undang tentang reforma agraria, Ya. Agrarian Reform Act ya. Yang satu lagi adalah Indigenous People Rights Act. Dan dua-duanya saya pelajari, Bapak. Ngeri ya. Saya pergi ke sana, saya ketemu aktivis-aktivisnya. Nah, termasuk yang kemudian berwujud-wujud sampai mengirimkan pemuda-pemudi adat. Untuk Ya, belajar itu. latihan di situ, Sungai berarti Utik ya. itu. Iya. Wah, tapi Bang, ini ceritanya kan udah kemana nih? Udah sampai di Filipina, udah dari gerakan apa? Yang gue jadi penasaran, kenapa sih Bang Oji ada di Climate Hub gini loh? Itu kok bisa tiba-tiba kita, ya kalau sama Bang Irfan mungkin udah lama gitu ya. Tapi sama kita di Climate Hub nih bisa diundang ke Bici Baci, kira-kira kenapa sih waktu itu mau gitu? Gini Ale, acara Sungai Utik itu membuat saya sadar tentang perjuangan ini panjang. Panjang. Nafas panjang ya. Nafas panjang ya, kita sebutnya Maraton gitu. Iya, itu istilah dalam atletik ya, panjang ini. Dan pada waktu itu training yang kami selenggarakan itu adalah tentang kepemimpinan masa depan. Dari Kepemimpinan pemuda-pemudi. masa depan. Iya, yang berasal dari wilayah adat. Ada. The next Oke. generation leaders. Itu bisa of dicari di Indigenous YouTube juga. Peoples Movement. Bisa dicari di YouTube juga tuh. Nah, dari acara itulah yang lahir kemudian organisasi sayap aman namanya Pemuda Aman. Oke, Jadi itu- generasi itu- mudanya ya. aman gitu ya, youth. Di tempat lain, di gerakan-gerakan petani, saya memang udah peduli sama anak-anak ini. Saya bikin sekolah-sekolah. Ya, sekolah-sekolah sanawiyah, sekolah Iya. SMP, SMA, saya bikin, Pak. Temen abang kan ada juga yang bikin. Sama, Pak. Boy Frido. Ya, itu di dalam satu barisan yang sama, Pak. Sedap. Boy Frido. Firdo itu sama-sama di dalam satu tim yang namanya Front Pemandu Latihan Baku Gaman itu tadi. Oke. Aku salah satu waktu Kalabahu itu pelatihnya salah satunya Boy Frido. Iya. Boy Vidro ini keren sebagai pelatih. Dia pelatih juga adalah para Elsam punya acara namanya kursus hak asasi manusia. Ya, kursus HAM. Buat Oh, hakim loh. itu main terkenal banget pengacara, dulu. Dosen perguruan tinggi, Iya. para aktivis-aktivis HAM dari organisasi non pemerintah. Biasanya di GG House ya, Bang, Puncak. Iya, dan itu pelatihannya Mahal itu, Bang, dulu, Mahal. Bang. 500.000 zaman Mahal. itu. Mahal banget. mahal. Lama, bulanan, Pak. Hmm. Boy Vidro yang Yang bikin? melatih. Oh iya? Iya, dia pelatih keren, Pak. Oh iya? Iya. Gila. Udah, jadi memang abang dari dulu concernnya salah Ya, satunya pendidikan itu. Pendidikan. Boy Firdo itu sekarang bikin sekolah petani ya Iya, di Pasundan. iya, Serikat Petani Pasundan dia bersama saya bikin SMK? sekolah. Oh itu sama abang juga? Iya. Si SMK itu? Iya. Nah, saya mau menunjukkan tadi kepedulian sama anak muda. Iya. Ini kita nih perjuangan ini kan panjang ya. Apalagi kalau kita ngerti tentang politik agraria yang Iya. sejak zaman kolonial 3 abad ya. Karena itu saya peduli sekali sama anak-anak muda. Saya tuh kalau dikasih anak muda itu kalau kata teman saya, Oji ini nggak boleh lihat kuping nganggur. Nggak boleh lihat kuping. Nggak boleh lihat kuping nganggur ya. Tapi saya juga selalu memperbaiki cara saya artikulasi, cara saya memulai Menyampaikan cerita, gitu ya. cara saya. Iya, Kalau saya KKM belajar. dulu Bang Oji materinya ini menggambar garis. Terus Oh, kemudian sama diterjemahkan. menggambar rumah masa depan itu Iya, bukan sih? masa depannya mau seperti apa di daerah kalian gitu kan. Iya. Jadi ceritanya Bang Oji
nyampe ke CHI itu menurut gue unik ya. Karena waktu itu kita mau bikin acara di Bandung, tapi nggak punya tempat. Jadi waktu itu kita udah Dari yang hitung-hitung. siapa yang mau bantingan nih. Ya, udah enggak bukan cari yang mau bantingan. Udah hitung-hitung tuh kalau kita bikin KKM, ketika kita muda di Bandung tuh habis 80 juta, 90 juta lah ya gitu. Tempatnya, alat fasilitasi, ongkos dan bla bla Ongkos bla. dan bla bla. Terus kita udah lemes lah, Wah, kayaknya nggak bisa. Terus tiba-tiba Bang Oji datang dengan jawaban dan menyelamatkan. Oh ya udah pakai tahura aja. Iya, iya. Langsung gue survei kan Langsung besoknya. survei besoknya. Itu Bang Oji tuh. Dikasih di tahura tempatnya apa namanya terbuka dan gua rasa inilah itu salah satu yang menjadi model kita sekarang bikin kegiatan di tempat yang asri gitu ya. Terus kemudian kita pakai metode yang disuruh tahan napas gitu kan. Iya. Gitu-gitu. Terus waktu itu kerennya lagi di depannya patung Juanda itu Betul. Bang Oji, Lokasinya. Pak. Jadi bukan cuman kasih ilmu waktu itu. Jadi ngasih Tapi jalan udah masuk ke ngasih. Bandung sama tempat. Gitu, Pak. Luar biasa. Jadi deh Bandung. Jadi deh. KKM Bandung. Dan itu menjadi satu kelompok yang paling aktif, Bang, anak-anak Bandung tuh. Jadi waktu itu kita sampai pernah bikin acara di Jakarta dan di Bandung di hari yang sama. Oh, keren. Gitu. Dan yang di Jakarta datang 80 orang, yang di Bandung datang 80 orang. Oh, Itu keren. gila banget anak-anak Bandung. Oh, keren. Jadi gini loh, ini orang-orang tua telah membuat kebiasaan buruk. Apa tuh? Waduh, Iya, kebiasaan buruk Iya, orang-orang gini. tua. Iya, begini. Produksi plastik sekarang itu telah sampai pada saat di mana sampah plastiknya membentuk pulau-pulau di tiap Ya. lautan besar. Iya, benar. Dan ada mulai perjanjian-perjanjian internasional antar negara untuk mengambil sampah-sampah di pulau-pulau sampah di tengah lautan itu. Tiap lautan apa saja? Lautan Pasifik. India, lautan Pasifik, lautan Atlantik. Ya. Dan itu katanya udah segede Texas ya? Segede. Bayangkan, kamu tuh tidak sadar akibat kebiasaan Kita kita generasional menggunakan ya. plastik. Iya, internasional. Dan Generasional, Indonesia Bang. adalah produsen sampah plastik terbesar di Asia. Yang pertama Cina. Oh ya? Sama Filipina masih tinggi kita. Kita, Pak. Wah. Gila. Jadi zaman saya kecil itu, kalau saya disuruh ibu saya untuk beli daging, maka dikasih di dalam bentuk Baskom. apa namanya? Bukan. Pohon daun pisang itu diikat oleh tali dibuat dari batang pisang. Batang pisang. Saya masih ingat itu. Karena saya selalu yang suka beli diikat gitu. Iya. Set, Iya. saya bawa. Tidak pakai tas Plastik. kresek. Iya, kresek. Sebagai penanda cerita plastik lah ya. Kemudian plastik di mana-mana, semua plastik, dan kita sekarang seperti udah kecanduan. Ini yang saya maksud di atas kebiasaan Ya. candu plastik itu. Iya. Siapa yang bisa menyadari yang begitu kalau nggak yang muda-muda loh? Karena yang muda dia hidup akan lebih lama daripada yang tua. Insya Allah, Bang. Ya kalau Ya tapi memang benar generasional itu kan generasional ya. Kalau orang zaman kita memang masih permisif banget pakai plastik. karena anak muda ini lebih global, Bang. Arus informasi lebih banyak. Iya benar. Pengetahuan dan menghasilkan kesadaran cepat. Iya cepat, Pak. Bang. Dari pengetahuan jadi kesadaran cepat. Loh, kalau aku harus memamah biak, Pak, untuk sampai kepada dari Harus ke STF Iya, Jakarta iya, dulu. baca buku ini maksudnya apa, buku ini ya. Kemudian saya Ya ibarat punya- tadi tuh cerita mau minta buku nyurat dulu gitu. Kalau sekarang mah Google aja pasti ada apa Wah, tuh, Bu? cepat, Pak. Jadi cepat jadi kesadaran dan jadi perubahan perilaku. Itu yang membuat saya tahu bahwa ada perilaku-perilaku pro lingkungan, ya, dan itu nggak bisa dilakukan kecuali sama anak muda ini. Oh, jadi menurut Bang Oji, zaman sekarang lebih cepat sadar dan bisa lebih cepat berubah perilaku anak-anak. Oh iya, Dibanding oh iya. pendekatan yang kalau Bang Oji Iya. kan Wah. Zaman saya polusi iklan nggak ada di jalan, Pak. Ya, kalau sekarang kok masuk jalan mana saja? Iklan tuh polusi kita, Pak. polusi iklan Mana ya polusi? bilangnya. Billboard. Billboard dan apalagi dengan perinan-perinan plastik yang
Kami- banner. Kami kan generasi yang nggak ada Indomaret sama Alfamart, Pak. Masih toko kelontong ya, Bang? Yang jualan berasnya Ya, masih di kalau mau baskom bikin gitu ya. bendera itu harus ngecat sendiri, Pak. One tag. Wah. Ngecat sendiri, bikin sablon sendiri. Jadi Pak. waktu itu Bang Oji melihat bahwa ada satu kepentingan dan satu hal yang ada komunikasi dengan anak yang lebih muda gitu ya. Nah, Perlu dibangun ya. ini yang sektor kota ya. Yang sektor desa dan pedalaman, kan saya tadi cerita mengenai generasi muda ya. Saya kemudian menghubungkan itu dengan konsep namanya tanah air, Pak. Panggilan tanah air. Panggilan tanah. Nah, saya bikin buku judulnya Panggilan Tanah Air. Ya. Dan itu ada di dalam lagu Indonesia Raya. Stanza berapa? Saya minta begitu teman saya Hilmar Farid menjadi Dirjen Fai, Kebudayaan, saya temani dia dan saya anjurkan dia, saya terlibat pula membuat lagu Indonesia Raya 3 stanza menjadi populer. Biasanya orang cuma satu stanza. Satu stanza. Berhenti. Hiduplah Indonesia Indonesia Raya. Raya. Stop. Stop. Ada stanza kedua. Ada stanza kedua, ketiga, Pak. Yang urutan dari tiap bait. Bait itu paragraf lah di dalam lirik gitu ya. Bait 1, stanza 1 dengan bait Stanza 1, stanza 2 dan bait 1, stanza 3 itu adalah satu perkembangan. Masa? Nyambung? Iya, perkembangan, Pak. Gimana? Gimana ceritanya? Coba yang bait pertama Pak ya. Marilah kita berseru. Oh, berseru. Indonesia bersatu. Berseru, Pak. Iya. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Udah, pokoknya kita seruan terus. Ya. Persatuan nasional, persatuan. Oke. Gitu. itu stanza pertama. Itu bait pertama, kedua. stanza pertama ya. Coba yang kedua. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Oh, udah bicara kebahagiaan. Itu Setelah merdeka Udah dan bersatu gitu ya. soalnya ya. Iya. Oke. Ketiga, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Sustainability, Bang. Wih, Belakang ke jauh. wih, Gila, jadi ini Gila. loh, mertua saya ini pembuat biografinya Wagir Rudolf Supratman. Supratman. Dan saya ini mertua saya namanya Subagio Ilham Notonagoro, salah wartawan generasi kedua. Iya, generasi kedua. Dia pembuat biografi banyak Iya. orang. Salah satunya Wagir Rudolf Supratman. Di dalam bukunya saya, ada buku Wagir Rudolf, saya buat. Bagaimana Wagir Rudolf Supratman berinteraksi sedemikian rupa dengan Muhammad Yamin? Wow. Oh, kumpulan tulisan Muhammad Yamin. Masuk. Saya baca. Ya kan? Enggak, gue masih amazed. Ketemu gitu. Yang namanya tanah air itu adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh para pandunya. Iya. Lagu itu kan 1928 kan? 28. Apa namanya? Sumpah Pemuda. Itu udah bicara sustainability. Jadi gini Pak, jadi kalau kita lihat dari perjalanan pembuatan liriknya, ini interaksi dua orang. Ketika tahun 28 mau dinyanyikan di Kongres Pemuda yang kedua. Pakai biola Nggak kan? boleh dinyanyikan Pak, ada inspekturnya. Ini kan orangnya nggak banyak. Dilarang. Kongres Pemuda tuh nggak banyak Pak, sedikit orang. Tempatnya juga kalau datang ke museum itu tempatnya kecil. Kecil. Sama sekretariat ini sama besarnya. Oh gitu. Ih, ruangnya Dilarang mereka nggak menyanyikan sampai Indonesia 100 orang, Raya. Pak, kumpul. Nah, mau nyanyikan lagu Indonesia Raya, mana nyanyiannya? Mau diperiksa sama inspektur itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu pertama kali pakai bahasa Indonesia di dalam kongres, kalau nggak salah. Ya, percakapannya dalam bahasa Indonesia. Iya. Sudah dalam bahasa Nggak, Indonesia. Kata Indonesia gitu. Oh, enggak. Kata Indonesia sebelumnya sudah dipakai. Bukan di kongres. Di Kongres iya. Itu pertama ya? Ya, jadi itu ada satu pernyataan ya kan? Iya. Bahasa persatuan bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Ya. Kemudian bangsa Indonesia. Nah, tanah air Indonesia. Indonesia iya. Istilah tanah air ini menarik sekali, saya selidiki dari mana istilah tanah air ini. Oke. Dapatlah saya
ini puisinya Muhammad Yamin. Oh. Waktu dia pertama kali menjadi aktivis itu, yang dimaksud tanah airnya oleh dia itu adalah Pulau Andalas ini, Padang. Sumatera. Oh, Sumatera secara keseluruhan. Sumatera. Wah, apa namanya? Dia cerita tentang keindahan Tanah air. pegunungan yang menjadi punggung Sumatera itu. Ya, barisan. Bukit Barisan, Barisan. lembahnya. Waduh. Dan inilah tanah airku. Gitu. Oke. Oh, memang puisi judulnya tanah air, Pak. Oh, oke. Puisi judulnya tanah air. Dia bikin buletinnya dikasih judul tanah Tanah air. air. Udahlah, tanah air itu dibesarkan sama dia sebagai istilah yang dipakai oleh semua. Oh, ini tanah air rupanya. Yang dalam bahasa Belanda maupun bahasa Inggris nggak ada terjemahannya, Pak. Land water ya. Tanah Coba air. kalau Kalau untuk kalau iya. Inggris motherland. Nah, kemudian Fatherland. kan jadi lain itu. Iya, fatherland Maknanya Ibu lain. pertiwi. beda, Nah, konsep beda tanah makna. air ini kemudian mendapatkan tempat ya demikian besar di dalam kongres itu. Kongres itu. Dan kongres ini kan adalah para sarjana hukum pertama Iya. Master of Rechten masih. di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta, Pak. Sekolah Tinggi Hukumnya di jalan Ini. itu Apa? dekat pokoknya ke depan Patung Tani, sebelah sananya Senen kan itu ada Jalan Abdurrahman Saleh. Di Dulu, situ, dulu cuma ada Tinggi dua Hukum sekolah, Jakarta. satu Stovia dokter, Iya. satu lagi sekolah tinggi hukum. Ya ada sekali lagi sekolah teknologi tapi di Bandung yang sana. ITB sekarang ya. Tempat sekolah ya. Sekolahnya Soekarno. Iya. Jadi Sekolah teknik itu. Iya, iya, ada Iya. teknik juga. saya pembaca sejarah Sumpah Pemuda, Pak. Dari mertua saya yang punya buku itu saya baca, wow, Oke. sejarah Sumpah Pemuda. Mertua saya pembuat biografi dan si Anu, si ini, Muhammad Tamrin, apa segala. Wah, saya lihat, baca, saya datangin Museum Muhammad Tamrin di Senen situ ya, Keramat. Oh gini tuh rumahnya. Oh gini loh yang namanya Mr. Van Rechten itu ya. Mr. Van Rechten, sarjana hukum. Masa sarjana hukum. Tapi itu 1928 Bang udah bicara sustainability tuh. Iya. Apa? Lagu. Begini. Lagu Indonesia Raya kita. Karena saya kan mengumpulkan karya tulis orang-orang dulu ya, studi agraria Indonesia itu saya udah sedang kumpulkan, termasuk ya yang mengkritik cara Belanda dan pemerintah Hindia Belanda menguasai tanah air Indonesia ini. Dulu masih namanya Indianya Belanda. India. Indianya Belanda ya. East India Indies. Belanda Izin. atau India Timur. India Timur. Ini untuk membedakan dengan India Barat atau Indianya Inggris. Ini yang buku dan klasifikasi adatnya Snok Horgonye bukan? Salah satunya. Enggak, Beda. enggak. Itu begini. Snooku Gronch itu punya murid. Nah, murid-muridnya itu diajarkan sama Snooku Gronch hasil penelitian dia di Aceh. Iya, Dia bikin buku, tebal sekali. tebel banget. Baru terbit juga ya, Orang kan Aceh. beberapa tahun Terjemahannya. lalu. Terjemahannya. Saya kan Abang baca aslinya. studi agraria kan, pelajari, dan waktu itu ada proyek INIS namanya, proyek yang penerjemahan buku-buku Belanda untuk tentang teks-teks Islam. Dan salah satu teks yang diterjemahkan itu adalah teksnya Snooku Iya, Gronch. karena ya. dia masuk Islam kan. Nasihat-nasihat Snooku Gronch. Ya, Snooku Gronch kan itu kan dia ketua Dewan Penasehat Nasihat ya. masalah pribumi untuk pemerintah untuk Hindia pemerintah Belanda. Hindia Belanda. Nah, Dan dia risetnya Aceh ya. waktu dia riset di Aceh, dia bingung. Ini hukum negara bukan ngatur hukum negara. Ini hukum agama atau Muhammadism Bukan. Ini kecil-kecil ini ya, Panglima Laut, Panglima Kecurung Sawah, Blang. Panglima Hutan, Panglima Hutan, Iya. Panglima Hutan. Itu aturannya apa ya? Akhirnya dikasih nama, itu namanya Hukum adat. Dia suruhlah orang-orang mempelajari hukum adat Indonesia. Van Vollenhoven, Van salah satu Vollenhoven. profesor yang ada di Leiden, dia melakukan penelitian panjang sekali itu lakukan sebagian oleh murid-murid dia. Murid-murid dia itu orang-orang Indonesia yang sekolah di Leiden sana. Seperti Supomo. Bapak integralistik. Itu murid-murid pertama. Nah, Oh, itu murid pertamanya Van Vollenhoven iya. di University of Leiden. Iya. Murid-murid yang lain bekerja sama lah membuat Sekolah Tinggi Hukum Jakarta.
Oh, Iya, ini murid-murid Van Vollenhoven. Van Vollenhoven itu punya andil sebenarnya besar sekali. Dia bikin buku judulnya Orang Indonesia dan Tanahnya. Ini kalau di iya, Indonesia kan. iya, iya, iya. Saya membantu, wah bagus sekali nih. Abang terjemahin. Saya bikin versi baru karena terjemahan dari Kementerian Dalam Negeri Jelek. udah nggak cocok lagi Oh, dengan zamannya. nggak relevan. Iya, selain itu ejaan lama, itu banyak Susunan penggunaan bahasanya istilah yang juga udah nggak cocok lagi Oke, gitu, oke. dan nggak mengalir gitu untuk pemahaman anak sekarang. Kemudian saya minta bantuan mahasiswa Indonesia yang sedang di Belanda, kamu edit lah ini, ya, ketikin ulang, diedit, dia periksa naskah aslinya kan. Dia bisa bahasa Belanda, naskah aslinya, dia sejarawan ya. Oh ya, kayak diedit jadi. Nah, buku itu adalah suatu protes, pledoi lah kalau sekarang. Van Vollenhoven ini juga adalah tenaga ahli anggota DPR, anggota parlemen di Belanda. Dia bikin protes kepada parlemen yang mau mengamandemen Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang dibuat oleh parlemen Belanda. Jadi ada Pak, ini negara Hindia Belanda ini diatur oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasarnya dibuat oleh parlemen Belanda di Belanda sana. Di Belanda. Iya. Undang-undang tanah jajahan gitu lah ya. Tanah jajahan. Dia bikin. Di dalam undang-undang itu ada larangan. Dalam bahasa Indonesia dan di buku-buku teks hukum adat disebut larangan pengasingan tanah. Maksudnya apa? Itu tanah orang pribumi nggak boleh ditransaksikan, ya, beralih kepada orang non pribumi, nggak boleh. Kenapa? Nanti dia punya resource. Iya, nanti dia miskin, nanti dia nggak punya kedaulatan atas wilayahnya, Iya. nanti dia gitu. Karena habislah resource-nya gitu kan. Nah, ini golongan orang mau mengamandir itu. Boleh. Marah si Van Vollenhoven sebagai pembela hukum adat. Oke. Ya kalau wilayah adat nggak ada tertransaksikan atau beralih gitu, lah hukum adat mau ditaruh di mana? Iya. Kan gitu ya. Dan dia bikin buku itu. Protes, Pak, terhadap penghapusan pasal itu. Ini bagian Jadi yang intelektual berjuang etnisnya pertama. Belanda lah ya dia ya. Yang mungkin yang berjuang pertama mempertahankan tanah Indonesia. Enggak, ada sebelum-sebelumnya. Tapi Van Ada. Vollenhoven ini profesor di Belanda, di Leiden, yang sangat berwibawa. Dia bikin aliran namanya Leiden School, yang tiap orang pegawai Belanda yang mau ditempatkan di Hindia Belanda belajar di situ. Dan sampai sekarang Van Vollenhoven Institute itu banyak Iya. riset tentang Indonesia. Oh, Banyak banget. Banyak. Nah, jadi dia berwibawa, dan ketika dia bikin pledoi begitu, ya didengarkan sama parlemen. Ya, parlemen kan ada faksi-faksinya, ada sosialis, faksi Ya, Demokrat gitu ya, ada Sosdem, faksinya Kristen. konservatif, yang Kristen ya ada konservatif kerajaan gitu. Ada Ya, kelompok pengusaha macam, ya. gitu. Berantem, menang Van Vollenhoven. Murid-murid Van Vollenhoven inilah yang mendirikan Sekolah Tinggung Jakarta, Pak. Oh gitu. Dan inspirasi kemerdekaan itu begitu. Dia punya kalimat di dalam buku itu. Jangan heran, gitu ya. Kalau warga pribumi dibiarkan, ya, tanahnya beralih oleh perbuatan negara Hindia Belanda, maka mereka akan tutup kemerdekaan. Gila. Itu Van Vollenhoven. Ada kalimat itu. Iya, Pak. Jadi sebenarnya apa bukan imaji ya, itu bacaan bahwa perilaku imperialistik itu bisa mendorong gitu terjadi kesadaran-kesadaran nasional yang kemudian jadi imajinasi Iya. kemerdekaan. Nah, itu kan biar gimana pun juga hubungan antara murid sama guru ya. Ini kan bertemulah dengan orang-orang, saya sebutnya ya, anak yang membangkang dari orang tuanya. Jadi perguruan tinggi melahirkan anak-anak pembangkang. Ini yang dapat beasiswa-beasiswa. Ya itulah yang urusan Stovia keluar, ya. Iya. Iya, orang Perhimpunan Indonesia, Perhimpunan Indonesia FPI. gitu. Di sana dia di di mana? Belanda. Di Belanda, yang di sini juga yang Muhammad Hatta kan sekolah di Belanda, Iya, Sutomo sekolah di Sahrir, Belanda. Belanda. Sahrir ditangkap sana, bagian dari Liga Anti Imperialisme apa segala. Iya. Yang Soekarno lulusan ITB kan Dimasukin begitu. ke Bancoy ya. Iya, dan kemudian dia bikin Partai Nasionalis Nasionalis, Indonesia, Tan Malaka. Tan Malaka yang belajar otodidak, Muhammad Yamin yang belajar otodidak. Ketemu lah,
Udah itu dia kesadaran Keindonesiaan berbangsa, gitu ya. keindonesiaan ketemu. Dan hebatnya yang memfasilitasi itu adalah percetakan. Percetakan. Yaitu karena buku, pamflet buku. itu memiliki kaki dan nyawanya sendiri. Itu istilah saya ya. Saya tuh Ya, bilang, wah, dia punya nyawa sendiri. Untuk mencapai khalayak yang Nah. lebih luas kemudian menjadi gerakan gitu ya, Bang. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada 28 Oktober itu pakai hanya Biola. boleh pakai biola Biola, saja. nggak boleh ada lirik. Tapi beberapa hari kemudian liriknya terbit di koran Sinpo. Oh, itu korannya ini apa namanya masyarakat Pribumi. Tionghoa. Tionghoa. Sinpo. Sinpo. Wartawan-wartawan orang-orang Tionghoa pada masa itu sangat literate. Wah, dia pembaca, dia beredar, Pak. Yang 3 stanza. 3 stanza. Dan dinyanyikan, Pak. Itu Indonesia jadi 2 tuh Raya. gimana, Bang? Apanya? Kenapa jadi 2? Nah, itu zaman Orde Baru. Oh, Orba. Udah lama ada undang-undangnya dan undang-undangnya itu mengandung 3 stanza. Kok yang nggak dipakai? Padahal pesan terakhirnya itu yang paling Oh, iya. semuanya Oh, penting, iya. tapi pesan terakhirnya Oh, itu iya. kan bicara bagaimana bangsa Terus Indonesia bisa itu terus bisa ada. menembus zaman gitu kan. Ya itu Iya. yang saya sebut panggilan tanah air. Momen-momen sekarang itu. Iya. Iya, Pak. Tapi udah jam 4, Bang. Ya, oke. Kayaknya kita harus bikin episode 2 sih kalau sama Bang Oji itu gila. Enggak, ini dipotong bukan karena waktunya Bang Oji soalnya harus, Harus ada menjemput istrinya. istri tercinta soalnya. Iya, saya janji jam 4 ya. jam 4, Oke. jam Ya, 16.04. Gini, telepon saya tidak saya pegang di kantong. Iya, Telepon saya di makanya. sana. Siap, jadi siap. Aku saya juga tahu nggak enak istri dari saya tadi. telepon. Oke. Oke. Kita tutup dulu episode pertama. Kita janji episode kedua sama Bang Bang Oji akan segera dilakukan juga. Bici Baci, bincang kecil bersama CHI featuring Nur Fauzi Rahman.